Jangan lupa subscribe Bang Jun TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini teman-teman semuanya, para petani dan semua dulur-dulurku dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini selalu diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang halal, barokah, melimpah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini saya mereview ataupun melihat-lihat lagi, jalan-jalan lagi, melihat perkembangan cabai rawit merah yang berada di Kecamatan Puncu. Jadi kalau kemarin ya cuma sebagian, walaupun hari ini juga tidak terlalu banyak. Jadi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa pada hari ini masih banyak sekali tanaman cabai yang mulai panen, ada yang masih berumur 2 bulan, ada yang masih berbunga dan lain-lain. Kalau melihat tanaman ya pada hari ini kemungkinan sampai bulan 2, bulan 3 ini masih ada ya yang panen, walaupun semuanya belum tentu bagus ya. Jadi ada yang bagus, ada yang biasa saja, ada yang luar biasa. Jadi ada yang hari ini baru panen juga ada yang sudah beberapa kali. Jadi memang tidak berbarengan ya sebenarnya. Mulai bulan 7, bulan 8 itu sudah mulai ada yang tanam, ada yang di bulan 10 dan 11. Tapi jumlahnya ini kalau dikalkulasi kemarin ya di atas ribuan hektar teman ya, 1000 lebih lah, 1000 sampai 2000 hektar. Jadi kalau di Kecamatan Puncu memang di tempat saya ini ya teman-teman, ini merupakan lembaga desa masyarakat hutan. Jadi ketika tanamannya seperti sengon, seperti balsah ya, dan jabon ini ketika baru dipotong ataupun ditebang itu setelah beberapa tahun nanti akan ditanami seperti ini teman ya. Ini tanaman balsa ini sudah ada berapa bulan, bahkan ada 1 tahun ini. Kalau kemarin sebelum ada ya sekitar 2 tahun itu nggak ada pohonnya seperti ini, tapi rata-rata ditanam di bawah pohon seperti ini teman-teman ya. Walaupun di bawah pohon tapi ya masih cukup bagus lah. Kalau hari ini banyak sekali yang mungkin terkena petek ataupun layu dan lain-lain, tapi juga di beberapa para petani ini juga masih banyak yang bagus walaupun cukup ekstra. Nanti kalau biasanya kalau terkena hujan terus-menerus juga tidak kuat teman ya. Memang di sini ini tidak ada air dan tanamannya ataupun tanahnya cenderung kering, dan banyak sekali ini mengandalkan dari air hujan teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau di bawah pohon ini kita lebih bagaimana ya perawatannya dan masaknya ataupun dari hijau ke merah itu memang agak lama sedikit ya dibandingkan yang di bawah terik, maksudnya tidak di bawah pohon. Jadi hari ini teman-teman ya, ini ada yang sudah panen, ada yang belum. Jadi rata-rata tumpang sari seperti ini. Di atasnya asmoro, di bawahnya biasanya dikasih cabai, baskoro, pusaka dan lain-lain. Tapi biasanya kalau masih kecil itu ditumpang sari dengan jagung, buncis, kacang dan lain-lain teman-teman ya. Tapi
lebih berisiko, karena kalau di bawah tanaman jagung, kacang panjang dan buncis itu setelahnya, jadi setelah jagung itu berbunga itu biasanya jatuh ke daunnya. Ini yang bisa menyebabkan beberapa tanaman mungkin daunnya terjadi keriting seperti itu teman ya. Tapi biasanya bisa diatasi, tapi juga cukup lumayan pemulihannya. Jadi ini saya tadi berada di Desa Manggis dan tetap di Desa Wonorejo, masih banyak ya. Ya ini teman-teman ya, di bawahnya dikasih Baskoro seperti ini. Jadi bisa tanam dua jenis ya, dua jenis seperti ini. Tapi kalau di wilayah sini teman-teman ya, kalau musim penghujan, kalau tanahnya ini cepat kering, jadi cukup cocok dengan jenis Asmoro teman-teman ya. Mungkin di beberapa daerah di wilayah Kediri ini seperti Paku dan kecamatan lain ya, di luar Kecamatan Kepung, Puncu ini lebih ke persawahan ataupun yang mudah airnya teman ya. Kalau di sini kita memang tanamnya biasanya di bulan 7 itu sudah ada, tapi kita ekstra airnya, kita angkut sendiri pakai mobil dan lain-lain dan beli teman-teman. Jadi hari ini memang masih cukup lumayan banyak ya panenannya. Nah ini juga masih berumur berapa hari ataupun 2 bulan 3 bulan sudah mulai ada, walaupun tidak terlalu banyak ya buahnya. Jadi ada yang lebat, ada yang biasa. Ini juga bisa tergantung dari penanganannya atau faktor cuaca juga bisa. Kadang ada yang daunnya lebat, ada yang buahnya juga tidak terlalu lebat. Tapi kalau jenis Baskoro pusaka itu pohonnya lebih pendek dan buahnya juga cukup lebat tapi agak pendek. Kalau Asmoro ini kita bisa lebih tinggi lagi teman ya, bahkan hampir ataupun 1 meter lebih, dan untuk buahnya cukup lumayan. Tapi kalau terlalu banyak air, ini juga tidak terlalu bagus ya kalau Asmoro ini. Rata-rata kalau ditanam di persawahan itu untuk jenis Asmoro ini kurang cocok kalau menurut saya. Ini kemarin saudara saya, teman saya pernah itu tanam, ini tidak kuat ya kalau di kadar airnya ataupun curah hujan terlalu tinggi dan banyak genangan air itu langsung mati ya, atau leles kalau bahasa Jawa. Oke teman ya, jadi untuk teman-teman kemarin yang tanya apakah masih banyak ya, masih banyak ya. Kalau di wilayah Kecamatan Punju saja ini masih ribuan hektar ya, walaupun ada beberapa yang gagal panen ataupun yang tanam-tanam di bulan 11-12 ini lebih sulit karena curah hujan juga cukup tinggi dan perawatannya juga cukup ekstra teman ya. Tapi rata-rata memang sebagian besar ya adalah cabai merah besar dan cabai merah keriting, tapi cuma sebagian saja. Tapi yang lainnya rata-rata ya seperti ini teman ya, jenis Baskoro, jenis Asmoro dan Ori. Tapi lebih senang ataupun tanam jenis Asmoro teman ya, karena buahnya cukup lebat, cukup seperti ini teman ya, cukup lebat sekali kalau jenis Asmoro ini teman-teman. Kalau prediksi cabai rawit merah dan cabai merah besar ini kelihatannya, kalau melihat cuaca seperti ini teman ya, kalau prediksi saya ini di bulan 2 bulan 3 ini masih cukup bagus. Nanti untuk teman-teman yang lain mungkin di wilayah lain ataupun kabupaten lain yang mungkin tanam di bulan 3 ataupun 4 karena memang kondisi geografisnya yang memungkinkan. Tapi kalau di sini kalau bulan 2 3 itu jarang sekali teman ya. Mungkin ya sudah habis lah. Bulan 2 3 sampai 4 ini perkiraan akan sudah habis tanamannya. Maksudnya sudah panen sudah akhir-akhir ya teman-teman.
Jadi hari ini mungkin bulan 1 bulan 2 masih banyak-banyaknya ya. Kalau masih sekarang berumur sekitar 110 120 hari, mungkin di bulan Januari Februari juga masih cukup banyak ya, tapi juga cukup ekstra teman ya penangannya seperti ini juga baru berapa bulan ini ya, sekitar ada 2 ataupun 2,5 bulan ini juga ada ya. Pokoknya masih rata-rata ini di bulan 1 2 ini masih cukup lumayan banyak ya. Mungkin nanti di beberapa hari ke depan saya mau mereview lagi cabai merah besar yang berada di Kebon Rejo. Ini masih belum ada waktunya teman-teman ya. Semoga saja nanti kita luangkan untuk melihat atau mereview lagi. Jadi kalau prediksi saya di bulan Januari bulan Februari cabai rawit merah ini akan mengalami kenaikan lagi ya. Walaupun besarannya ya di kisaran di atas 30 ribuan, bahkan mungkin bisa lebih, melihat kondisi saat ini beberapa cabai sudah mulai rusak ya. Banyak sekali yang cabai-cabai hijau di pasaran hari ini juga sudah terserang pedek ya. Ini nanti kalau kedepannya berarti 1 ataupun 1 bulan lagi ini untuk pasokannya juga turun. Ini juga mengakibatkan harga ini akan kembali naik. Seperti cabai merah besar ya, ini sudah 2 hari ini atau kemarin ya sudah mulai ada kenaikan lagi ya untuk cabai merah besar. Untuk keriting masih cukup lumayan. Ketika cabai rawit merah naik, untuk keriting ini biasanya juga ikut naik teman-teman ya. Oke, jadi hari ini masih cukup banyak sekali. Ini perkiraan masih 2 bulan lagi ini masih panen teman-teman ya untuk cabai rawit merah. Oke teman ya, saya kira itu dulu. Jadi prediksi saya untuk harga cabai rawit merah di bulan 1 bulan 2 ini masih cukup bagus ya, di atas 30.000 rupiah. Ini ya perkiraan saya ya, masih prediksi saya. Semoga saja ya bisa lebih di angka 30.000 rupiah teman ya. Semoga saja ya teman-teman. Yang penting tetap semangat untuk dulur-dulur semua, para petani. Semoga saja jenengan selalu diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap semangat dalam bertani dan semoga mendapatkan hasil yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin besok-besok kita review lagi teman-teman ya untuk tanaman cabai yang berada di, sebenarnya saya pengen di luar Puncu ini, tapi memang kalau di Kecamatan Puncu dan Kepung ini kalau saya review ini tidak ada habis-habisnya teman ya, karena banyak sekali yang belum saya review, masih banyak sekali ya. Karena ini cuma sebagian saja, masih banyak lagi teman-teman ya. Memang rata-rata walaupun di atas ataupun di bawah pohon sengon dan balsah ini masih cukup banyak sekali. Oke ya, saya akhiri sekian dulu. Besok kita sambung lagi teman-teman ya, di tempat yang berbeda. Semoga saja kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri sekian dulu. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani Indonesia semakin maju, sukses dan jaya. Amin ya rabbal alamin.